Kok banyak bang? Iya ini biasalah kalau lagi duet nih mesti berubah jadi multigas semua nih. Tapi sekarang udah bisa loh teman-teman. Cantik. Assalamualaikum. Tiba-tiba muncul. Waalaikumsalam. Cepi, apa kabar Cepi? Alhamdulillah. Nah, ini nuansanya orange ya hari ini ya. Orange apa pink sih? Aku gadis peach. Peach. Oh, peach. Ini lagi ada di mana? Aku habis promo radio juga di sini. Mau jalan lagi. Makasih ya. Oke. Koko. Dari tempat yang nyaman aja dulu dah. Tuh kan nge-lag. Biar cari tempat yang nyaman dulu deh. Gelap ya. Di mana nih? Oh, di mobil. Udah. Cepi, masih ingat aku? Ingat dong. Siapa? Ingat wajahnya, namanya siapa ya? Anto Januarta. Hai guys, jangan lupa share. Iya. Kan putus-putus sinyalnya. Waduh. Agak nge-lag ya. Udah Iya. bagus belum? Mungkin sinyalnya teman-teman, mudah-mudahan lah. Ini sambil jalan ya? Udah nge-lag ya? Iya. Ini sambil jalan. Oke, mungkin sapa-sapa dulu nih teman-teman yang dari tadi udah nungguin. Mana nih Cepi? Udah jam 3. Lah Di kan? basement. Oke, ini memang agak-agak nge-lag banget ya. Iya. Sabar ya teman-teman ya. Ini karena baru banget nih, baru selesai nih. Dari tadi nanyain mana nih, karena memang lagi promo radio sekarang. Hari ini teman-teman, Cepinya. Tuh, gak, Pat. Cepi, mungkin sambil ngobrol ya. Mudah-mudahan suaraku jelas gak sih di situ? Kalau suara kan agak nge-lag. Ntar ya, ntar lagi keluar. Oh, oke. Oh, mungkin lagi di basement ya? Atau di mana? Iya. Ya, oke. Sabarlah teman-teman ya. Hari ini kita bakal ngobrol seputar lagu terbarunya Cepi nih, Pelukan Nyata. Ya. Apa nih? Iya benar, Cepi habis di radio hari ini. Iya tuh. Di sana hujan gak sih? Hujan, di sini hujan. Sama di sini juga hujan. Deras banget. Kayaknya udah lumayan nih, teman-teman. Oke, mungkin disapa dulu deh. Disapa dulu deh teman-teman yang udah Guys. Selvita lagi ya kan? Ini dari tadi agak telat ya aku masuk ya. It's okay, aku lagi free untuk Cepi ya. Ya, Cepi gimana? Tentunya selamat dulu deh karena udah 1 juta lebih nih viewersnya di YouTube 3D Entertainment Pelukan Nyata. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah Gak nyampe seminggu loh. Gak nyampe seminggu loh. Seminggu udah 1 juta. 1 juta bisa kan, lebih kan? Iya. Lagunya banyak yang sambut baik, banyak yang suka. Oh bener banget. Dan kalau ngomongin lagu ini kan pas banget kemarin tanggal 12 ya, pas hari ayah lagi kan ya. Ya walaupun lagu ini kan juga ceritanya tentang kehilangan seseorang yang disayangi gitu. Entah itu ayah, entah itu ibu, anak, siapalah orang tua gitu kan. Kekasih. Ya general lah ya. Tapi yang pertama nih mungkin aku pengen tanya dulu.
memang momennya memang ambil di hari ayah tanggal 12 kemarin? Justru itu fun fact-nya karena kita dari tim semuanya nggak ada yang tahu kalau hari itu tuh hari ayah. Hah? Iya kah? Jadi pas udah rilis perilisan audionya di jam berapa gitu ya kan, kalau misalnya udah pindah tanggal di tanggal 12 itu otomatis audionya udah rilis juga di beberapa platform musik. Nah di situ di YouTube Music ada yang komen, ih pas banget hari ayah. Nah di situ aku baru tahu kalau tanggal 12 itu hari ayah. Oh iya, ternyata memang aku pikir memang udah direncanain nih nunggu momen tanggal 12 November gitu pas hari ayah. Ternyata tidak ya guys ya. Berasa takdir banget nih. Emang dibikin lebih deep lagi ya suasananya. Aduh, Kak, pas kemarin kan sempet nih nonton bareng kan waktu tanggal 12 kan? Sama teman-teman Selvita juga ya? Tanggal 12. Nonton ini nggak video klip, nonton video klipnya kan? Oh iya. Iya kan? Mereka datang di Tasyakuran ya? studio gitu. Iya, jadi harusnya kan tanggal 12 kemarin sekaligus perdana di Indosiar. Nah ternyata emang durasi hari itu nggak cukup, jadi kita pindahin lah perdana di Indosiarnya di tanggal 16 itu. Makanya kemarin mereka sekaligus datang, ya kita syukuran kecil-kecilan lah gitu. Seneng gak sih bisa didatangi kayak gitu sama teman-teman gitu kan? Terus momennya baru rilis lagu gitu. Seneng banget pastinya karena kan didatengin sama fans yang memang kalau ketika Cepi lagi rilis lagu pasti mereka tuh antusias gitu, nungguin lagunya gimana ya, ini upbeat apa slow beat gitu-gitu. Jadi Cepi tuh selama ini kalau soal fans nyambut lagu baru Cepi tuh pasti seneng banget karena ngelihat antusias mereka gitu. Dan salah satunya kemarin waktu rilis Pelukan Nyata pada datang dari Bandung, dari mana aja gitu. Ya, bentuk cintanya sama Selfie begitu ya. Karena juga dari karya-karyanya dan alhamdulillah hingga saat ini juga tetap eksis dari 2018 ya kan. 2018 sejak Liga Dangdut Indonesia season yang pertama jadi juara 1 juga, di DA Asia juga juara 1 gitu kan. Tapi sebenarnya awal-awal sih aku agak-agak gimana gitu ya kalau mau bahas lagu ini gitu. Ini semoga aja nggak mewek gitu kan, karena lagunya bikin baper. Oh, udah dengar. Udahlah, udah dengar, udah berkali-kali gitu kan di sini. Kayak lagunya SCP juga nih berkali-kali. Iya, tapi emang bagus banget sih. Dan aku jadi inget sama lagu yang nuansanya juga apa ya, ayah gitu kan. Dulu kan Ku Rindu Ayah kan. Pernah ciptaannya Cepi juga kan? Itu sumpah bagus banget juga. Apa namanya? Aku suka itu ya. Ini nggak nyangka juga sih Cepi ini bisa membuat lagu ini gitu kan. Dan kalau yang lagu Ini gimana? iya, lagu ini sebenarnya bukan buat ciptaan aku. Iya. Kalau kerjaan Cepi Iya. buatan Cepi. Kalau yang sekarang kan ciptaannya Baba ya. Antoeng, iya. Antoeng. Aku tahu aja Antoeng. Siapakah dia? Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu. Jadi Om Toeng itu adalah pemain suling yang ada di lagu Bukan Selembar Tisu, Menuntun Rindu, Firasat, sampai Pelukan Nyata ini, Seraya. Pokoknya dia yang ngisi suling di lagu itu. Oh, itu teman-teman ya. Jadi di balik suaranya Cepi yang udah indah, khas banget, tapi juga ada orang-orang yang memang punya jasa nih, punya peran begitu di balik layar lah ya. Dan salah satunya Om Toeng ini begitu kan. Dan pada akhirnya ini perdana ya lagu yang diciptakan beliau untuk Cepi atau bagaimana? Ini perdana. Jadi beliau itu sebenarnya bukan pencipta lagu yang aktif, tapi dia punya lagu dan aku dengar masuk di Cepi, akhirnya diajuin lah ke label, gimana nih lagunya, oke enggak? Oke, akhirnya ya udah.
Untuk proses tawarannya tuh bagaimana sih? Apa memang karena ada ngobrol dulu dari beliaunya, Om Toing sendiri yang menawarkan ke Cepi atau seperti apa? Kapan itu kira-kira? Lagu ini sebenarnya udah lama ya Cepi dengar, dikirim waktu itu di WA. Ini coba dengerin Cepi. Nah saat itu Cepi nggak terlalu yang ke notice gitu loh, nggak yang ini banget. Cuman udah pas denger tuh enak, notasinya enak, tapi nggak terlalu yang mendalami banget liriknya apa tentang apa ya ini. Mungkin hanya notasi ya, hanya notasi aja gitu Ya ya. emang lagi rilis lagu yang lain juga, fokus promo-promo waktu itu juga, jadi nggak terlalu ngemet isi lagunya tuh tentang apa. Nah ternyata setelah ketemu lagi sama Om Toeng, barulah dia cerita lagu itu ternyata dibuat untuk almarhum adiknya. Nah karena kan waktu itu liriknya tuh nggak yang tertuju universal gitu kayak untuk siapa, tapi apa emang liriknya waktu itu aku ngemetnya oh ini buat pasangan gitu. Nah ternyata setelah ngobrol apa kira-kira gimana kalau misalnya liriknya sedikit di sini diubah biar artinya tuh bisa universal. Jadi nggak hanya Oke. Jadi untuk jadi Cepi sendiri yang istilahnya berdiskusi nih tentang liriknya begitu ya, untuk lebih universal lagi gitu ya. Ya karena saat itu liriknya itu tuh yang bener-bener kayak ya udah khusus untuk pasangan aja. Karena kan ada liriknya kekasih, yang tadinya liriknya kekasih akhirnya sekarang sayang, itu tuh sebelumnya karena memang aku baca juga liriknya gitu ya, terus wah ini bisa general banget ini, bisa kehilangan siapapun gitu kan, orang yang entah itu sahabat, teman, orang-orang yang kita sayang gitu kan, ternyata bisa masuk begitu dengan lagu ini. Tapi kalau ngobrolin lagu ini berarti tahun ini kah memang yang diperkenalkan atau sebelum tahun sebelumnya lagunya diperkenalkan ke Cepi? Udah tahun-tahun sebelumnya. Lama sebenarnya. Cuman ya itu tadi Cepi tuh nggak terlalu yang memahami banget kayak ini arti lagunya apa sih sebenarnya gitu. Nah setelah momennya Cepinya lagi juga nyari-nyari lagu gitu, dan nyari lagu untuk yang sesuai moodnya tahun ini ya udah gitu. Kapan tuh tepatnya ingetnya gitu ke karyanya Om Toing itu? Iya, gitu. Kenapa? Ingetnya kapan? Tahun ini kah untuk inget dari karyanya Om Toing atau kapan? Emang setiap aku ditanya mau ini pasti aku ajuin lagu itu. Ini ada lagunya, aku dapat lagu. Cuman mungkin ya Cepinya juga jadinya ya biasanya Cepi ngajuinnya tuh dengan suara gate-nya suara orang lain. Nah setelah ini sebelum ini Cepi tuh udah ajuin ini aku lagu, coba aku isi dulu gate-nya ya. Jadi ya tergantung Cepinya meyakinkan label juga kayak ini aku lagunya aku mau, aku suka dan ini tuh gini. Akhirnya ini ya bentuk support nih ya, dan ternyata lagunya juga bisa diterima nih sama masyarakat gitu kan. Dan makanya ketika aku juga baca ciptaannya siapa, kalau yang sebelumnya kan ciptaannya Arya Bima gitu kan ya. Nah yang kemarin juga sempat apa namanya dapat penghargaan ya di AMI Award ya. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Dapat penghargaan AMI Award. Ya luar biasa loh ya. Semua orang yang terlibat di balik layar itu juga punya peran untuk Cepi begitu kan. Nah ngomongin lagu ini kemarin kan juga sempat dirilis di Indosiar gitu, dinyanyikan langsung. Wah aku juga sempat deg-degan juga, sempat nonton aku kan. Sempat nonton. Ini kalau sudah ngomongin ayah bapak ini Cepi nih gimana gitu kan. Jadi mohon maaf gitu. Bisa selesai apa enggak ya, tapi alhamdulillah bisa selesai gitu. Apa sih yang dirasakan ketika membawakan secara langsung lagu ini? Gemeteran, nyesek, nangis ya, tapi alhamdulillahnya bisa diselesaikan dengan baik ya. Itu juga sih sebelum rilis juga Cepi mikirnya, aduh aku bisa nggak ya nyelesain
udah dandan cantik, treatmentnya bagus, nanti tiba-tiba rilisnya nggak selesai gimana ya, sempat kepikiran gitu. Tapi Alhamdulillahnya dikasih kelancaran. ketika recording gimana Cepi? Recording aku untungnya nggak yang terlalu nyesek banget, tapi setelah selesai baru kayak sedih ya dengernya lagunya kok sedih gitu. itu Pas enggak, pas nyanyi enggak untungnya. Justru kerasanya setelah menyelesaikan gitu ya. Selesai dengar nge-review sama-sama, sedih ya lagunya gitu. Iya. Justru ya alhamdulillahnya itu ya, tapi nggak kebayang juga sih kalau posisi sebenarnya udah fit vokalnya, tapi gara-gara kebawa jadi bisa nggak keluar suaranya kan juga ya butuh waktu lagi nih ya. Kayak gitu tuh butuh, kita kan ngelawan emosi ya, pengen nangis itu nggak mudah loh. Gampang yang bener-bener yang bener-bener keluar gitu loh. Tapi ya gitulah, aku salut sih sama orang yang mungkin nyanyi sambil nangis itu tapi suaranya tetap terjaga stabil misalnya. Wah. Ya soalnya itu nggak mudah loh. Iya, apalagi misalnya live ya. Wah, ya lagi tuh. Tapi dari sekian banyak lagu yang udah dirilis sama Cepi, yang bisa dibilang paling menantang lah atau paling sulit di lagu yang mana? Sebenarnya lagu yang bikin nyesek tuh tantangan tuh. Apa lagu yang memang nuansanya kayak ada ayah gitu ya, kayak Pelukan Nyata atau yang sebelumnya Ku Rindu Ayah itu, atau Anjir, kalau lagu-lagu yang nyesek banget kayak gini, Ku Rindu Ayah ini tuh nantang banget karena tantangannya di emosi. Tantangannya di emosi, jadi kalau pengen nyanyi live itu agak susah, makanya aku kalau Ku Rindu Ayah itu jarang banget diambil. Karena kemarin ada satu momen aku coba ambil Ku Rindu Ayah dan itu nggak enak karena nyesek. Oke. Tapi mudah-mudahan lah ya nanti yang Pelukan Nyata ini bisa lah di momen-momen tertentu gitu kan, bisa dibawakan. Nah, buktinya kemarin juga alhamdulillah nih bikin baper seluruh penonton juga ya malam itu. Ya, alhamdulillah. Karena mungkin banyak yang relate dengan cerita lagu. Banget. Dan kebetulan aku jadi ingat sama nenekku sendiri itu. Sedih, soalnya kan untuk siapa aja ya orang yang kita sayang gitu. Iya, benar banget. Dan di balik cerita ini yang tadi juga disampaikan bahwa ya secara general lah siapapun, karena yang mana lagunya sendiri juga mengisahkan ya rindu lah ya, pastilah di suatu momen kita rindu gitu. Tapi kalau Cepi sendiri biasanya kalau lagi kangen gitu sama seseorang, terutama mungkin yang relate adalah ya sosok bapak lah ya atau ayah ya, itu ya selain doa apa biasanya yang dilakukan sama Cepi? Kadang nyari foto-fotonya. Terus kalau misalnya aku di Sulawesi, aku ke kuburannya, gitu sih. Itu ya cari gambar ya. Tapi kadang kalau Cepi kangen, terus kangen, biasa kayak nggak enak badan, sakit apa segala macam, pasti bapak hadir di mimpi Cepi. Makanya Cepi bilang ini relate banget karena di liriknya tuh kan, kini engkau hadir ada di dalam mimpiku. Karena almarhum bapak tuh sering banget datang di mimpi Cepi. Katanya nggak semua orang ya. Katanya nggak semua orang. Biasanya ada orang cerita, kok aku nggak pernah mimpiin ya, padahal aku kangen. Alhamdulillahnya aku sering. Ketika lagi rindu, lagi sakit, pasti bapak datang di mimpi Cepi. Apa mungkin sebelum tidur, sebelum istirahat gitu udah kepikiran begitu? Kadang kan juga ya di bawah alam sadar kita nih akhirnya. Iya kan lagi rindu ceritanya, makanya datang gitu.
Iya ya, jadi kayak obat gitu ya. Udah kangen banget ternyata ya udahlah lewat mimpi aja akhirnya alhamdulillah bisa ketemu gitu, berasa disapa gitu ya. Tapi pernah nggak sih ya mimpi lah ya apa namanya hanya sebatas bagaimana sih kalau masih ingat mimpi bertemu sama ayah gitu? Aku pernah mimpi yang kayak kenyataan. Ngobrol nggak? Kayak jadi Ngobrol atau bagaimana? jadi ketemu bapak di mimpi. Apa ya gitu ya? Tapi mimpi dibawa jalan-jalan. Terus tapi kayak nyata gitu. Jadinya ketika bangun, loh kok kayak aku kayak dari mana gitu ya? Jadi kayak pengen nggak mau bangun gitu loh. Tapi ketika dibawa jalan-jalan itu ke tempat yang memang sudah nggak asing atau gimana? Asing. Aku nggak pernah ke tempat itu. Cuman intinya aku dibawa belanja, jajan-jajan gitu. Terus beli sepatu. Dulu kan papa waktu masih hidup suka beliin aku sepatu nyanyi ya. Dibawa tempat itu beda gitu. Aku nggak pernah ke situ sebelumnya. Jadi ingat ya momen apa namanya suka beliin sepatu ternyata ya bapak ya. Iya benar. Jadi pas mimpi itu kayak aku nggak pernah ke tempat itu, cuman ya rame aja gitu, bagus tempatnya. Terus aku dibawa belanja, bawa jalan-jalan, jajan. Sempet kayak ngobrol gak sih? Iya sering. Ada pesan yang mungkin diingat gitu? Atau bagaimana? Atau cuma kayak obrolan biasa? Lebih ke bercanda sih kalau di mimpi itu. Waktu mau pergi aja itu dia sempat malamnya aja sih. Cepi abis off air nih kan, setiap Cepi break nyanyi kan udah selesai tuh Cepi pasti telepon bercandain, dapat saweran nggak hari ini gitu-gitu. Berapa dapat sawerannya gitu, bagi dong gitu-gitu bercandain. Terus ini jangan lupa jangan lupa telepon terus mamamu gitu-gitu, digituin. Pas besoknya tuh meninggal, jangan lupa. Tapi ketika meninggal posisi Cepi di Jakarta atau di Sopeng? Lagi di Samarinda mau ke Jakarta, lagi di pesawat. Jadi akhirnya langsung ya? Di pesawat itu Cepi mimpiin. Iya? Cepi mimpiin dibawa jalan naik bentor di situ. Tapi dia nggak ngomong, mukanya sedih. Terus seperti biasa dia turun di bawah rumah, kan rumah Cepi kan panggung ya, rumah panggung. Biasa dia nongkrong di situ sambil minum kopi. Turun, aku nanya, bapak mau kemana? Bapak mau dibikinin kopi kak? Nggak noleh gitu, nggak noleh. Ya udah di situ, ternyata jam di situ tuh dia meninggal. Pas aku tanya mama. Iya, dari situ nggak sampai ke Jakarta, langsung ke Sopeng atau gimana? Sampai, tapi nggak pulang ke rumah, di bandara aja langsung beli tiket pulang. Iya, tapi ini ya apa namanya nutut nggak cukup waktu nggak ketika disemayamkan gitu? Ditungguin sih, kan meninggalnya kan kalau nggak salah waktu itu sore apa siang, sore meninggal. Cepi berangkat malam, nyampe malam di sana itu Cepi udah nggak ada tidur sama sekali sampai besok sorenya baru dimakamkan. Tapi adakah ini ya masalah kenangan pasti banyak lah ya. Bisa jadi Cepi paling dekat sama bapak ya? Iya. Paling dekat. Biasalah kalau anak perempuan pasti dekatnya sama bapak. Kalau anak cowok biasanya ini nih sama ibu ya. Tapi adakah barang-barang yang mungkin bagi Cepi itu yang mungkin masih tersimpan rapi gitu, yang memang berkesan banget, yang memang dikasih sama bapak? Apakah sepatu itu atau ada yang lain? Baju, jaket. Soalnya tuh bapak tuh kalau pakai barang-barang ya, dia tuh pasti kalau udah dia suka ya itu terus. Kadang punya banyak nih barang, misalnya dibeliin baju, tapi kalau dia misalnya udah suka satu baju aja terus yang dipakai kayak gitu. Ya. Terus
gitarnya masih ada di rumah, tapi nggak mau jual sih, nggak boleh dijual itu, harus di Perjuangan itu ya, nganterin CP juga tuh ya, bentornya tuh. ya pokoknya nggak boleh dijual lah itu, soalnya bentor itu tuh bener-bener yang bapak tuh juga kerja keras untuk nyelesain, dia kan dulu sambil nyicil juga bentornya sebelum cepi ya. Jadi Iya. awal ada bentor itu dicicil dulu sampai dia kerja keras sampai dia selesaiin tuh, makanya cepi nggak mau jual. Posisi ada di rumah juga ya, masih terawat ya. Oke, ini apa namanya, kalau sudah cerita orang tua pasti apalagi jauh-jauh nih ya. Tapi kalau ibu ikut nggak? Ikut ke kalau ibu sekarang ikut CEPI ya? Kenapa? Kalau ibu ikut CEPI sekarang, apa di Sopeng? Enggak, di Sopeng. Sama adik ya? Sama adik ya? Oke. Nah, berbicara lagu ini kan pastilah ya, banyak yang relate, terus banyak tuh ya aku baca tuh komen-komennya, aduh banyak yang baper juga gitu teman-teman dari apa namanya netizen ataupun dari Selvita sendiri, melihat dari antusiasme masyarakat gimana Cepi? Seneng banget lagunya, banyak yang seneng juga gitu, pasti ikut seneng ya, artinya apa ya, jadinya naik lagunya, maksudnya ngebawa Cepi itu juga, nama Cepi di karir Cepi juga ya ikut naik juga gitu adanya lagu itu gitu loh. Seneng dengan antusias mereka, dan kadang juga ikut sedih, oh gitu ya, begitu banyaknya orang yang udah ngerasa kehilangan, karena kan setiap lewat di TikTok tuh pasti ada yang ngupload foto dengan orang-orang yang memang yang dia sayang tapi udah nggak ada. Iya. Nah, jadi FYP gitu kan ya. Kayak, sedihnya Cepi pun juga kayak, oh bukan hanya Cepi yang bersedih, tapi banyak orang yang bersedih, banyak orang yang merasa kehilangan gitu. Bukan hanya Cepi. Ya jadi kan apalagi karya ini juga dibuat ya tadi juga dari kisah nyata gitu, Om Toeng itu begitu ya, terus ya alhamdulillahnya sama Cepi sini juga berperan nih dengan mengubah liriknya juga begitu ya, untuk memberikan masukan supaya lebih universal. Lalu dari konsep video klipnya pun juga ini pada akhirnya memilih dibilang sederhana sih enggak ya kalau menurut Anto ya, walaupun itu cuma fokus ke Cepi ya di studio gitu kan, kayak di studio gitu kan, karena ini menekankan pada emosi ya kalau konsep video klipnya. Jadi ya kelihatannya sederhana ya, simple pakai 2 baju aja terus ada model, tapi prosesnya lumayan karena di tag-nya tuh per detik lagu itu. Jadi misalnya di detik ini sampai detik ini scene-nya ini, detik ini sampai detik ini berikutnya scene-nya yang ini, jadi beda-beda. Tag-nya pun juga detail banget ya. Ya apa kayak ada transisi juga gitu kan supaya pas. Lalu apa ketika bikin video klipnya ini katanya sih nggak sampai selesai gitu bikin video klipnya, kalau misalnya apa butuh beberapa kali take, oh, karena baper. Alhamdulillah selesai kok. Siapa lagi? Ada maksudnya ada pilihan gitu yang mungkin bisa lebih banyak gitu. Atau gimana? Nggak ada kok, alhamdulillah. Lancar semua. Semuanya sesuai. Semua sesuai ya. Sesuai dengan ya. Karena kan juga pasti ada tantangan nih dengan dengerin lagunya sama mengekspresikannya gitu. Oh, yang pas part nangis itu memang ini kan, ya memang dibutuhin dalam video itu, dan ya udah ngalir aja gitu.
Malah justru memudahkan tim video. Itu yang diharapkan gitu kan. Iya, jadinya nggak take berulang-ulang, jadinya nggak bikin air mata palsu kan. Biasa orang kalau ada yang ini bikin apa ditetesin apa gitu kan. Ini nggak tadinya ditawarin mau nggak Kak pakai tetes, nggak usah nanti aku nangis sendiri gitu. Ya kalau nggak nangis ya udah dicubit aja dulu gitu kan ya. Lebihnya nggak nangis, lebih kesel kayak kalau itu. Oke. Dari karya-karya Cepi sendiri kan sudah ada beberapa ya yang bahkan dibawain sama adik-adiknya begitu kan. Apalagi kan Cepi di tengah kesibukannya jadi the coach gitu kan sekarang ya. Bahkan semalam pun juga siapa Mila sama April ya lolos lagi ya. Nah itu. Nah dan dari beberapa lagu yang pernah dibawakan ulang itu sudah memang Cepi yang request atau bagaimana? Ingin memperkenalkan karya-karyanya Cepi ke anak didiknya lah istilahnya. Oh, maksudnya gimana untuk ini? Lagu-lagunya kan ada yang pernah dibawain. Lagu-lagunya Cepi nih yang sebelum-sebelumnya. Belum. Aku nggak ada, belum ada yang bawain. Ada anak Meli kemarin mobil. Oh, berkali-kali. Iya berkali-kali. Oh justru yang lain. Tergantung ini ya apa? List lagu anak-anak juga itu satu sama menurut kita cocok gak nih di anaknya gitu. Kalau lagu yang ini Pelukan Nyata gimana dong? Ada nggak kemungkinan? Nggak tahu tuh, mungkin bisa jadi ada. Tergantung temanya juga Kak. Karena kan nyesuaiin tema juga. Oh gitu. Ya, ini ada yang malah tadi juga ada yang komen nih kalau nggak salah, malah ada yang nawarin lagunya nih ke Cepi gitu ya. Ya silahkan hubungi saja ya tim kreatifnya Cepi ya. Atau manajernya ya. Aku tadi ada yang spill tuh. Oke. Dari lagu-lagu sendiri, Ya. kalau lagu ciptaan sendiri yang memang sudah jadi ada nggak sih? Ada beberapa. Ada beberapa. Salah satunya nih Allah akan dibawain Bang Ridwan temen aku yang Lida juga. Nah, rilis ya guys, tungguin ya guys ya. Itu karena Cepi atau Ridwan sendiri yang minta? Awalnya di salah satu acara, jadi Bang Ridwan hostnya. Ada tantangan lah bikin lagu saat itu juga. Oh iya, aku ingat tapi aku lupa lagunya. Iya ada kan. Iya. Adalah itu lagu itu. Bang mau nggak? Ayo serius nih, aku kasih lagu ini gitu. Udah mau Cepi mau. Awalnya pokoknya lagu ini buat aku ya, dia adik bapau, dia kan panggilnya aku bapau. Pokoknya lagu ini buat aku ya bang, adek. Iya abang, buat abang aja deh. Yang penting abang mau ini serius gak nih, gue bilang gitu. Nggak dibawain lawak gitu kan ya? Kemarin udah getin, tinggal tunggu musiknya jadi, abis itu tag vokal. Udah berarti, tinggal rilis ya? Belum tag vokal. Oh belum. Sama video klip belum. Oke, paling nggak ada karya Cepi nih yang tidak hanya sebagai penyanyi tapi juga sebagai komposer ya, sebagai pencipta lagu ya, juga keren banget nih dan bahkan produktif banget gitu kan. Kemarin itu kan juga sempat rilis duet ya kan sama Fares Adnan itu. Terus yang sebelumnya yang kita ngobrol tuh kan di lagu apa ya, Firasat kalau nggak salah kan, di Mei kemarin ya kalau nggak salah. Tahun ini berarti sudah ada berapa lagu nih yang dirilis sama yang Pelukan Nyata? Ada 3 ya? 4. Ada 4 sama yang Menuntun Rindu ya? Menuntun Rindu, Firasat, habis itu yang sama Bang Fares, Seindah Surga, habis ini yang ini Pelukan Nyata. Oh, bulan depan apa nih? Ada nggak? Atau justru yang Ridwan itu? Sudah ada. Tentu ya. Sudah ada. Ini nih teman-teman, ada bocoran sedikit nih, pasti ada lah. Ini tabungannya Cepi tuh banyak loh. Tabungannya banyak loh. Tadi aku kan tanya nih, ada nggak yang ciptaan sendiri? Ada gitu kan. Ya tinggal tunggu waktu aja. Entah itu karyanya dari siapa. Yang penting kan Cepi yang nyanyi nanti.
Tapi ada juga yang karyanya Cepi yang dibawain sama orang lain, itu keren banget gitu ya. Jadi bisa memberikan support. Enggak, karena Cepi udah bisa bikin lagu, Cepinya udah nggak mau nyanyi lagu orang lain. Justru malah kayak aku tuh lebih excited malah kalau misalnya ngebawain lagu orang lain, karena kan mungkin asing ya. Pas denger, first time denger tuh kayak, ya lagunya enak gitu. Beda sama bikinan sendiri kan. Kalau bikinan sendiri, oh udah ini nih, udah ketebak nih. Oke, tapi kan yang ngerasain misalnya dibawain orang lain gimana? Kalau lagu ciptaannya Cepi tapi dibawakan orang lain, juga beda, rasanya gimana? Gini deh, oh enak juga ya gitu. Sama lah ya. Tapi kalau justru dibawain sendiri, ya justru berasa biasa aja gitu. Enggak juga, lebih kayak satu kebanggaan juga lah pasti bisa bawain lagu sendiri. Tapi rasanya beda gitu aja ya. Pokoknya rasanya beda,